Ya, teman-teman, hari ini masih di hari libur. Kita lanjutkan lagi obrolan kita ya, untuk bagian 5 berarti sekarang ya. Jadi ada beberapa emiten yang belum dibahas. Nanti kalau nggak keburu, nanti mungkin besok pagi aja ya. Soalnya masih libur ini kan santai ya. Malam minggu teman-teman ngumpul sama keluarga ya. Gini teman-teman, saya selalu mengingatkan ya kepada teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu seperti sejarah-sejarah yang sering dibicarakan sama orang-orang, terutama bagi yang baru masuk ya. Kadang-kadang kita beli di pucuk, harga udah di atas gitu ya. Berharap kita akan naik dan ternyata lolos ke bawah lagi ya. Jadi begitu teman-teman, jangan sampai sejarah terulang bagi pemula terutama ya, suka beli ketika di atas. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman yang pemula, lebih baik kalian untuk sementara, ingat ya, untuk sementara kalian lebih baik belilah yang sahamnya satu, fundamentanya baik ya. Terus belilah LQ45 lah ya, walaupun satu lot gitu atau dua lot, untuk pembelajaran itu lebih enak. Jadi walaupun nyangkut, biasanya LQ45 itu kejemput juga ya. Terus usahakan jangan beli di pucuk. Tambah lagi nih, set gitu, ikan ya IHSG ya. Contoh IHSG ini sebuah emiten. Nah, beli di pucuk seperti ini, kenaikan contohnya udah berapa dari sini? 11% contohnya gitu, atau enggak 20% gitu ya. 30%. Nah, usahakan lebih baik teman-teman watchlist aja. Emiten-emiten yang naik tinggi itu di watchlist aja. Suatu saat dia akan ke bawah. Nah, itulah kesempatan teman-teman. Kadang-kadang dalam hati kalian udah di bawah nih, udah disupport, ini turun lagi apa enggak ya. Nah, kadang-kadang begitu kan. Ah, nanti aja, padahal udah ketahuan dia itu seperti gunung, udah ke atas langsung ke bawah, berada di lembah. Andaikan dia turun, tapi kalian kan udah analisis, saya boleh disupport gitu kan, artinya gunung udah terlewati, udah di lembah. Nah, kalau dia turun dari lembah, artinya kan mau bikin lembah baru. Nah, kalian belilah nanti ke depannya sebagai pembelajaran lagi. Oh iya, kemarin aja setelah disupport ternyata dia turun ke lembah lebih bawah lagi. Nanti saya akan tunggu di situ. Kalau istilahnya udah di lembah, teman-teman ya, kemungkinan nyangkutnya hanya sedikit gitu ketimbang kalian beli di pucuk gitu ya. Kalau di pucuk, kalau jatuh kan sakit juga gitu ya. Oke teman-teman, segitu untuk prolognya. Yang pertama ada kelas. Baik, kelas bagaimana ini? Kelas udah naik berapa ini ya? Udah berapa persen naik? Udah 198% ya teman-teman. Ini baru aja diobrolin ya. Baru aja diobrolin. Kenapa saya bilang teman-teman, saya pikir begini teman-teman. Lihat kalian Poren kan ngambil dari bawah. Dia jualan di mana? Area sini kan dia jualan nih. Area sini jualan. Nah, dia kan beli lagi. Nah, ini belum jualan. Ya, belum jualan. Terus lihat ini garis daripada bandar lokal. Ketika tinggi dia jualan ya. Dia ngambil, jualan lagi di area sini, ngambil lagi, jualan lagi. Nah, sekarang lagi ngambil lagi untuk lokalnya, bandar lokal. Jadi bandar lokal itu ngambil keluar, ngambil keluar, ngambil. Nah, kalau ngambil berarti dia akan keluar ya. Nah, nanti teman-teman perhatikan ya, emiten-emiten yang seperti ini. Ya udahlah gitu kan, ini juga udah naik 100%. Kalian taruh aja di watchlist ya. Nanti mungkin ketika area-area 67 gitu kan, 68 atau enggak ya minimal di 78 gitu. Udah MA10-nya nih, udah MA10-nya udah mulai di bawah. Atau ini teman-teman, MA10 nih udah di bawah nih, tapi masih ke bawah lagi. Sabar gitu. Karena teknikal tertinggi itu di sebuah trading itu adalah sabar gitu ya. Nah, jadi ini kalau dia udah ngambil berdasarkan di sini ya, sejarahnya, habis ngambil dia jualan, habis ngambil dia jualan. Mungkin ini juga mau ngambil habis mau jualan gitu. Tinggal Poren ini ngambil, cuma dia belum jualan secara signifikan ya. Kemarin dia ngambil sedikit. Kita untuk lihat dulu. Bid dan opernya kita lihat dulu, bagus ya, normal ya. Ini untuk bid dan opernya normal. Nah,
kelas ini bagaimana gitu kan. Kalau saya sih kalau udah begini saya cenderung saya akan watchlist aja ini ya. Kenapa watchlist? Buat kedepannya aja, karena toh dia juga pernah ke bawah kok gitu. Suatu saat dia akan ke bawah dan kenaikannya seperti ini nanti teman-teman aja yang nanti istilahnya memperhitungkan. Contohnya saya kan suka ngandelin dari si ekor merah ya, karena merah kan di sini kan tinggi banget ya, susus ke atas baru ke atas gitu ya. Nah, ini juga masih di MA 10 artinya masih uptrend aja gitu. Maka kalau mau masuk ya seperti poren aja. Masuk bandar lokal nih, masuk keluar. Poren masuk keluar sedikit gitu kan, seperti ini nih. Masuk keluar, masuk lagi keluar, masuk keluar, masuk lagi. Seperti itu teman-teman ya. Karena mereka juga jualan di atas juga sembari ngambil sembari jualan. Nah si bandar lokal juga seperti itu. Malah di bandar lokal di area sini itu jualan ya. Tapi dia ngambil lagi nih, apakah akan jualan? Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ikutin aja sebenarnya teori daripada pengambilan bandar lokal ataupun poren. Poren aja kan ngambilnya dari sebelah sini teman-teman, lagi di bawah ya. Artinya di pas di MA 200-nya. Tuh berarti kan si poren itu ngerti MA gitu kan. Dia memperhitungkan juga, oh MA nih pasti pada mau, belilah dia. Terus sembari beli tadi jualan karena banyak yang mau. Artinya kalau dia jualan ada yang nampung gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau udah naik seperti ini ya biarin aja lah, ya biarin aja. Lebih baik teman-teman nanti kalau suka dengan kelas nanti ada di bawahnya kok gitu ya. Nih lihat teman-teman ya. Ketika dia udah ke atas, lihat nih. Tuh, udah ke atas ya, ke bawah aja kan. Nah, sekarang dia lagi berusaha untuk ke atas ya. Kalau dari saya sini kan ada si candle kepala merah di sini ya. Ini belum ketembus ya di 200-nya ya. Kita jangan ke 200 deh. Ketinggian ya. Jangan terlalu tinggi. Kita ke area 100 aja di sini teman-teman ya. Udah 192 ya. Berarti tinggal di sini doang teman-teman deh. Nah, tinggal di 214. Ya. Udah. Teman-teman ini kan udah mau mencapai ATH-nya waktu pertama kali dia IPO. Ya. Nah, kecembut kan berarti kan kalau yang IPO dikebawahin, nah jadi pembelajaran juga ya teman-teman nih. Dari IPO kan di sini di atas, terjunin ke bawah kan. Nah, seiring dengan waktu dia bahkan bisa ke 6, paling terendah berapa ini? 55 ya untuk tapi saya tahu ya. Oke lah yang paling rendah di area 64 gitu ya. 64 tapi dia cenderung sekarang lagi di up menuju ke ATH-nya ya. Tinggal sedikit lagi teman-teman ya, tinggal sedikit lagi menuju ke batas atasnya. Nah, kalau dia break dari batas atas ya mungkin dia akan mencapai ATH yang tertinggi lagi gitu ya. Makanya hati-hati teman-teman ya. Makanya emiten yang sudah begini itu hati-hati. Saya selalu memberikan kepada teman-teman, kenapa enggak kalian ketemunya di bawah gitu kan. Kalau udah begini ya udah teman-teman lebih baik lihatin aja. Ya, pesan dari saya, lihat. Mau naik dia ke 1000 juga biarin aja. Kenapa? Ini akan menjadi contoh buat teman-teman. Nanti ketika di bawah udah beli gitu ya. Oke teman-teman ya. Walaupun dia naik biarin aja. Yang kedua ada Mang. Ini Mang. Mang bagaimana? Mang itu saham IPO ya. IPO 2024. Ini garis-garis udah ini udah tertembus semua garisnya ya. Sekarang lagi uptrend, lagi meng-up lagi ya. Ini garis-garis yang ini udah semuanya udah ketembus semuanya. Kita hapusin dulu ya. Nah sekarang katanya bagaimana Mang, bagaimana sekarang Mang katanya. Yang suka saya bilang ini lagi proses dia dikembalikan kepada fundamentalnya atau dibalikan kepada mekanisme pasar. Jadi teman-teman lebih baik untuk Mang ini ya, lebih baik kalian jangan beli dulu. Kenapa jangan beli dulu? Ini saya bilang kan lagi dibalikin ke mekanisme pasarnya ya. Artinya nanti kalau kalian mau beli Mang, fundamentalnya aja lihatin. Karena kan sekarang kan fundamentalnya belum terbentuk. Ini masih dalam penguasaan bandar ya. Artinya bandar nih yang mengendalikan penuh. Contoh kemarin waktu saya bahas kan dia mau dia akumulasi gitu kan.
ternyata buang, dibuang lagi sama dia, akumulasi lagi, buang ya. Nah sekarang bagaimana posisinya, ada akumulasi sedikit tapi dia udah ngebuang secara apa namanya, secara ini ngebuang terus sebenarnya di sini ya. Nah ini sebenarnya diambil sama teman kita, ada emang dari si AO gitu, MG juga ada, XC juga udah ngambil. Cuman ini yang suka saya bilang itu teman, hati-hati ketika emiten yang sudah naik tinggi IPO dikembaliin ke mekanisme pasar. Lihatin aja, lebih baik teman-teman nanti belinya setelah ada fundamentalnya ya. Itu saran dari saya, karena setiap ada penurunan ada kenaikan. Mungkin untuk scalping ya silahkan aja, untuk scalping ya, untuk scalping silahkan aja. Itu istilahnya kalau scalping kan cuma 10% ini, naik 10% turun 10% ini kan akselerasi ya, memang itu akselerasi. Target kalau pingin naik ya bisa ke area 97-nya ya, 97 bisa lah gitu ya. Dengan catatan ya si bandar lokal akumulasi lagi ya, akumulasi untuk jualan. Nah bisa ini turun naik, nanti turun lagi, nanti mungkin naik sedikit. Nah ini mungkin batas tertingginya 98 lah, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak sebelum 98 juga seperti ini ada nih di sini nih ya. Aduh, ini saya khawatirnya ke area sini nih 91. Kita catat lagi deh. Ini juga si kepala merah juga 91 enggak, si kepala merah ya. 91 si kepala merah. Mudah-mudahan sampai ke 98 lah, walaupun sama shadow. Kalau enggak sama tertembus body lah gitu ya. Cuman hati-hatinya teman-teman, walaupun ini MA10-nya mau golden cross ya. Cuman saya bilang itu ini kan emiten yang lagi dikembalikan kepada mekanisme pasar, artinya lagi menunggu fundamental untuk kedepannya ya. Oke teman-teman ya. Terus untuk PACK bagaimana? PACK ini target udah saya tulis di area 77 waktu tanggal 31 bulan 8, tapi belum ketembus juga ya. Dia si ininya udah ketembus, kepala pendeknya udah ketembus ya, mudah-mudahan sih berjalan di MA20 masih di bawah ya. Ini udah mau ke atas MA10 secara MA 200-nya juga udah di bawah. Artinya ini mau uptrend. Ini dikuasai sama bandar lokal ya. Bandar lokal ada pengambilan, ada penurunan lagi teman-teman ya. Sekarang kemarin ngejual nih. Ya, ngejual. Ini bet overnya tipis enggak? Saya khawatir bet dan overnya tipis ini. Akselerasi juga teman-teman, ini akselerasi juga. Kemungkinan sekarang lagi mau uptrend kali ya, mudah-mudahan sih uptrend ya. Ini juga si bandar Poren juga belum jualan ya, Poren belum jualan nih ya. Ini lurus, cenderung dia tidak mengambil apa-apa, tapi masih punya barang dia. Yang mengendalikan adalah bandar lokal. Ini juga kan akselerasi juga. Kalau teman-teman banyak yang suka papan akselerasi, bagus juga gitu kan akselerasi itu. Apalagi sekarang lagi udah ke bawahnya ke 25-nya ya, sekarang menuju ke saya pikir sih ke 55 bisa lah gitu ya. Targetnya di 76 ya, 76 ini. Mudah bisa ke arah sana ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk PAK ya. Sekarang lagi ada pembuangan dulu dari bandar lokal. Tapi bandar lokal masih ada barangnya ya. Ini di sini nih ngambil ya, area sini ngambil ini. Masih ada barangnya ya. Jamu kedua sih dia ngejual sambil ditaikin ya. Artinya dia ngambil jual seperti itu ya. Kita lihat untuk broker summary-nya. Ada kakak yang ngambil, bagus ini, bagus kakak yang ngambil ya. PD juga bagus, kakak yang ngambil bagus ya teman-teman. Walaupun dia bukan dari golongan market maker untuk PACK ya, setidaknya dialah yang menahan harga ya. Dia ngambil 500 lot, lumayan lah gitu ya, bisa taikin lah ke atas ya. Bertahan aja yang masih punya barang di bawah, karena MA20-nya belum ketembus ya. Walaupun ingat, walaupun di sini ada gap, tapi karena sekarang lagi uptrend ya, ikutin aja ya, ikutin aja garisnya aja, ikutin apa, MA200-nya udah mulai ke bawah lagi. Kemudian kemungkinan uptrend ada lah ya gitu ya. Walaupun istilahnya si bandar lokalnya jualan jadi ini bandar yang bandar lain di luar bandar lokal emiten PACK
tapi dia mau memakan barang-barang bandar ya. Terus ada wifi ya. Ada wifi di 276, nyangkut di 276. Kemarin bukan ini kemarin 276 mah harga sekarang. Harga berapa ini? 274 ya sekarang ya. Coba lihat berapa sekarang. 274, 276. Target yang saya targetkan kan untuk wifi itu di tanggal 8 ya, ke area 316 ya. Porennya karena kenapa? Poren kan masih akumulasi ya, jualan juga baru sedikit, kemarin ngambil lagi. Kemarin dia 3 hari ini jualan ya. Bandar lokal juga jualan. Kalau bandar lokal emang cenderung terus jualan ya. Sampai detik terakhir juga dia jualan. Ya, mudah-mudahan dia tidak tembus area yang saya gariskan ya di 241. Kalau 241-nya tembus kemudian dia downtrend ya. Tapi selagi masih MA 200-nya masih di bawah kena garis uptrendnya masih ada ya. Cuman kalau ada penurunan ya wajar lah gitu ya, sampai sini ya. Cuman kalau udah dead cross, kemarin kan dead cross nih, cuman di up lagi ya. Sekarang belum. Mudah-mudahan sih besok ini sih kepala merah sebenarnya, kepala di 220 ya. Ya mudah-mudahan lah bisa menembus. Udah ngasih tanda sih dia mau ke sini ya. Cuman ngasih tandanya ke sininya apakah mau dibawa turun dulu atau enggak gitu ya. Nah ini sangat-sangat dari isian sebenarnya ini bandar lokalnya dia cenderung jualan ya. Ya teman-teman, hati-hati aja 241-nya, bila jeblos 241 kemudian dia akan ke bawah. Tapi kalau dia masih di atas MA 200 artinya masih dalam posisi uptrend. Tunggu kalau pengen bagus sih menguatan daripada bandar lokal ya. Bandar lokal udah punya duit kan. Nih dia dimulai area berapa nih? Bulan Juni dia ngambil duit terus ya. Mudah-mudahan sekarang sih dia mau ngambil di atas, jualan di atas aja gitu. Tinggal poren sekarang lawannya siapa gitu kan untuk penjualan. Jangan sampai poren yang ngambil teman-teman kita gitu kan, XL, XC gitu. Coba lihat deh. Mana? Ya benar SL, XC ya. Yang ngambil di area sini bukan jualan ya. Banyak orang sih yang ngambil breakoutnya gitu ya, break. Nah, pada koreksi pada ngambil gitu, banyak yang begitu gitu ya. Bagus juga gitu ya. Perhatikan aja ya untuk area 241-nya. Kalau 276, saya pikir ke 279 sih kalau dia up 279 kemungkinan dia akan uptrend lagi ya. Ya, seperti itu teman-teman, karena si bandar poren ini belum keluar semuanya, malah dia nambah muatan lagi nih. Ini nambah muatan lagi. Kalau dia ada penjualan ya untuk koreksi aja ya. Koreksi aja mau ya, mungkin ke area sini ya. Jangan sampai tembus 240 aja ya. Kalau 240 tembus ya downtrend gitu ya. Ya, mudah-mudahan besok ada tarikan ya. Karena wifi ini udah lama ya, istilahnya tidak naik. Oke, teman-teman, ada apa lagi nih? Terus ASPI. ASPI, bagaimana ASPI? ASPI dari bandar poren setelah dia tidak melakukan apa-apa, aktif sekarang ya, poren aktif. Nih 2-3 hari ini ngambil ya, 19 September ambil. Cuma sekarang lagi dead cross, tunggu aja teman-teman kalau si MA 10-nya udah mulai di atas ya. Maaf, udah mulai di bawah, kan masih di atas ya. Catatannya dari saya ini kan masih, ini udah bagus semua teman-teman. Tinggal nunggu aja ini si MA 10-nya untuk uptrendnya ya. ASPI andalan sakti Primaindo. Ini udah bagus teman-teman dari segi pengambilannya ya. Siapa namanya karenanya bagus banget ini, keren banget ini. Terus dia di bandar si poren juga terus ngambil walaupun ada pembuangan, wajar lah ya gitu ya. Dia kecenderungan dia udah meninggalkan jejak di 390 ya. Kalau 390-nya ketembus ya, kemungkinan dia akan uptrend lagi, mungkin mau menuju ATH-nya ya 450 ya.
Mudah-mudahan seperti itu ya. Makanya teman-teman ini kan udah tinggi, udahlah kalau udah tinggi, kalau kalian mau baru beli lebih baik jangan dulu ya, jangan dulu. Jadi watchlist aja. Nanti setelah di lembah kalian beli. Jangan kalau mau beli juga scalpingan aja. Dan tunggu juga dia ketika MA10-nya berada di bawah. Walaupun poren istilahnya ada, cuman ini porennya mau jualan enggak gitu kan, walaupun ngambil kan di sini ngambil nih, mau jualan enggak nih, khawatirnya kita jualan di sini. Jadi dia khawatirnya appraise gitu, appraise dia ngambil, dia punya appraise harga tengah-tengah, akhirnya jualannya tidak maksimal 3 sampai ke atas, walaupun si bandar itu udah ngasih tahu si kepala merahnya udah di sini, malah udah di sini juga ada si kepala merah ya. Kita yang terdekat aja dulu di sini ya. Mudah-mudahan sih dia si MA10-nya bisa cepat mendekati ya untuk berada di bawah. Si bandar lokal udah cenderung jualan teman-teman ya. Lihat poren siapa yang ngambil. Ada AK, ZP, CC udah keluar, betul dia jualannya harga tertingginya. Kita lihat dari tanggal 18. Oh, CC masih ada teman-teman. Ya, mudah-mudahan dia jualan di atas ya. Scalpingan aja lah teman-teman, kalau udah begini scalpingan aja. Dia ngambil 57.000, jual 39, tinggal sisanya aja. Ya, mudah-mudahan sisanya ini bisa dijual di atas ya. Oke, teman-teman seperti itu ya untuk ASPI ya. Jadi kalau nggak tembus area sini aman, cenderung aman. 302 tidak tembus aja ya. Ini kan sebenarnya kan udah dead cross di sini, udah dead cross, udah menjauh ya. Tinggal nunggu sideway-nya aja. Kalau dia sideway tidak menembus 303 atau 302, cenderung aman ya. Tunggu aja nanti si MA10-nya di bawahnya gitu ya. Mungkin ini akan melanjutkan uptrend lagi. Soalnya biasanya suka naik, dia bikin sedikit untuk melihat turunan, nanti ada bukit dikit. Nah, mudah-mudahan bukitnya bisa sampai sini ya. Nah, jadi kita lagi nunggu bukitnya aja waktu penurunan ya. Biasanya kalau penurunan itu suka ada bukit dikit. Nah, itu manfaatin aja untuk scalping. Hati-hati aja untuk scalping aja ya. Oke, kita med C, kita lihat med C. Med C ini teman-teman kemarin bandar lokal ngambil ya 2 hari ya. Cuma poren jual. Sini udah ketembus teman-teman nih supportnya. Wih, saya harus gantiin support baru di sini. Oke, thank you. Nanti ayah buang ya. Makasih sayang. Jadi udah tembus si ekor merahnya, sekarang menimbulkan ekor merah lagi di sini teman-teman. Ya mudah-mudahan sih dia naik dulu. Nah, untuk meja kan udah ada. Oke, makasih. Ini kan udah ada harga wajarnya teman-teman ya. Harga wajar itu si 6.800 untuk PR rasio. Terus untuk PBB-nya 1.300. Sekarang kalau 1.200 berapa nih? 1.265 ya. 1.300-nya di area ini si kepala merah ini ya. Ya, ini juga udah mulai ke atas. Mudah-mudahan sih sebenarnya secara garis besar dia lagi downtrend sebenarnya. Garis besar lagi downtrend nih. Makanya dia cenderung bikin lembah, bukit, lembah lagi, bukit. Nah, ini di sini udah bikin lembah lagi ya. Makanya saya bilang tahanan di 1140. Kalau 1440 kejerblos juga artinya dia mau ke bawah. Ini juga udah konfirmasi teman-teman dengan adanya gap ya. Mudah-mudahan si gap ini tidak bertembus ya. Ada kenaikan dikit dulu ya, mungkin ke 1.300. Tapi untuk jangka panjangnya saya pikir 1.600 bisa ya. Kenapa? Karena alasannya apa? Alasannya si poren udah mulai ngambil lagi, walaupun ada pembuangan gitu ya. Dan sekarang si bandar lokalnya udah mulai ngambil. Ya mudah-mudahan ke arah 113 dulu. Tapi untuk jangka panjangnya saya pikir ke 1.600 bisa lah ya. Ya seperti itu teman-teman untuk med C, hati-hati aja ya, karena udah meninggalkan gap ya di area 1100-nya ya. Ini juga kemarin waktu kita ini udah ketembus kan. Jadi manfaatin aja untuk jangka pendeknya, untuk jangka panjangnya. Mudah-mudahan si bandar lokal nih udah mulai ada kuncup ya. 2 hari ini ada kuncup, mudah-mudahan dia bisa ke atas. Saya pikir kalau ke 1.300 masih bisa ya. Cuman untuk ke area sini mungkin tunggu dulu aja. Tunggu dulu sampai dia
benar-benar nanti dipungut sama poren. Kalau poren udah pungutnya udah luar biasa seperti yang di sini nih, dia banyak terus tiap hari gitu mungutnya, kemungkinan itu akan di up ya. Jadi berharap sama poren aja untuk medca itu ya teman-teman ya. Tapi untuk harga wajarnya ya sekarang lagi bagus ya, harga wajarnya lagi di bawah harga wajar gitu ya. Makanya kalau ke 1100, 1300 itu sangat memungkinkan karena masuk ke harga wajarnya berdasarkan PBP. Cuman ingat hati-hati ya, ini 1100-nya udah meninggalkan gap, artinya mau ke bawah. Terus ini juga belum ketembus ya. Mudah-mudahan ini ditahan di sini lama di 1100-nya ya. Kalau 1100 tidak ketembus artinya dia mau mantul di area. Mudah-mudahan mantul dia tuh di 1100 ya. Mudah-mudahan itu mantul aja situ ya. Oke, untuk medca seperti itu teman-teman ya. Mau dilihatin poren siapa yang ngambil. Oke. Dari sini ya, ini pembuangan aja dulu ya, tanggal 12. Kita lihat dari tanggal 12 siapa yang ngebuang. Ada BKKZ ya ngebuang EP, tapi yang ngambil ZP nih, ZP udah ngambil banyak, BB juga udah ngambil, cenderung dia tidak melakukan perlawanan, akhirnya nampung aja terus, tampung sampai terakhir itu dia, coba lihat ini tanggal 20 ya, ZP juga masih nampung, BB juga masih nampung ya. Coba lihat ada transaksi enggak ZP transaksi sih ada ya, dia 2 miliar tapi ngambilnya 5, keluar 2 tinggal 3. Kalau BB cenderung tidak mengeluhkan apa-apa, nggak ada kan BB di sini kan. Jadi yang scalpingan kemarin itu si EU ya, si BB itu ngambil aja ya, coba 8.000 nggak dia, 8.000 lot ya, 8.000 ngambil aja. Jadi yang mentransaksikan itu kemarin itu si EU ya, si EU scalpingan, dia punya barang mungkin kurang dari, mungkin di area sini gitu ya, maka dia average. Dia ngambil 5 miliar tapi ngejualnya 6, jadi dia cenderung punya barang 1,3 miliar ya, atau enggak jadi nge-average. Jadi nge-average aja 1,3 aja harus nge-average sekitar 5 miliar. Maka dia jual 6 miliar dapat untung gitu ya. Nah, sini kan ada ada shadow kan di bawah kan. Nah, itu untuk average dia biasanya seperti itu. Ya, hati-hati jangan 1100 ya. Tapi kalau ke 1100 artinya dia betul dia memenuhi PR-nya. Oke. Ada SCM Pak, SMA lagi downtrend. Pembuangan barang lokal atau impornya sangat luar biasa ya. Saya juga memperkirakan, saya bilang ini kirain saya mau ditahan ya di area-area sini nih. Nah, mungkin saya bilang ini area-area sini jadi tidak melewati ini ya. Sebenarnya mau di area sinilah 130-an gitu ya. Ternyata dia dijebloskan. Ini juga kejeblos. Ini hampir kejeblos dikit lagi. Andaikan dia terjeblos ke sini dan dia bertahan di sini, sangat keren banget. 117 keren banget teman-teman. Kenapa keren? Dia udah double bottom 2 kali, 1, 2. Nah, mudah-mudahan sih ini saatnya untuk kembali fullbacknya kembali ya. Area 124 terpenuhi aja dia, uptrend dia ya. Ini udah kangen ya si SCMA ini ke atas lagi. Cuman ya karena lagi butuh duit. Nah, ini duit biasanya teman-teman kalau barang lokal sama foreign jualan barang, mudah-mudahan besok ketika ngambil barang juga untuk meng-up harga ya. Karena cenderung mereka itu sembari di sini nih, maaf. Dia tidak ada, paling akumulasi sekitar seminggu atau 2 minggu ya. Tapi seterusnya dia itu langsung memaaf harga dan nanti jualannya itu panjang. Nah, ini kan ngambil panjang, jualan juga panjang dia. Cenderung sini ngambil atau dia ngebuang kan. Sama juga poren, kalau poren sih udah ngebuangnya udah jauh kalau poren ya. Tapi kecenderungan dia walaupun ngebuang adalah pengambilan ya. Nah, ini juga udah mau di double bottom, tinggal berapa tik lagi ya, 121 ke 117 tinggal berapa tik lagi. Nah, kabarnya ternyata kemarin ngambil 1 hari ya, tanggal 20 kan ngambil ya, si AK nih 12.000, jualan sedikit ya, bukan jualan sedikit sebelum mereka kayaknya BK 13.000 ngambil 13.000, ngejual 4.000, AK ngambil 12.000, ngejual 3, berarti cenderung si AK ngambil pas nih. Dia tidak YU jualan ya, ngambil 9,5 untuk average jual 12. Nah, yang dibilang average itu seperti teman-teman mereka banyak duit ya.
Jadi untuk menjual 12.000 aja dia harus average 9,5 ribu. Kita artinya cuma punya barang sedikit kan. Cuma karena harganya istilahnya di atas, maka dia average gitu dengan 12.000. Nah, baru dia bisa ngejual dengan diuntung walaupun satu tik gitu ya. Ini AK sama BK udah bagus ya yang pengambilannya untuk forennya. Harusnya Cece yang ngambil, cuma sayang Cece jualan. Biarin aja Cece jualan. Ini juga terlihat jelas kok si SML lagi dijual sama bandar foren ataupun asing. Ya, maaf bandar foren ataupun bandar lokal ya. Mudah-mudahan sih udah rata-rata pengangkutan lagi nih SMA ya. So, kalau 117 aman lah sebenarnya ya. Udah malah saya berharap ke 117 biar nuntasin PR-nya di sini nih. Udah lama ini PR-nya belum tuntas ya. Ini juga dari maaf ya, dari dari Kena juga belum bagus ini teman-teman. Ini aja gap nih. Meninggalkan gap di 120. Up-nya malah up di 122 malah tidak ke bawahin. Ya karena emang sih mau keluar gitu, harus keluar dalam posisi dia juara. Walaupun 1 tik atau 2 tik kan ada miliaran lumayan, atau enggak ratusan juta kan lumayan gitu. Ini kalau ke bawah lagi akan lebih keren lagi teman-teman ya, akan lebih keren lagi kalau ke bawah lagi. Maka tunggu aja sampai di bawah lah. Nanti kalau udah ke bawah dan dia bisa menurut 122-nya cenderung dia akan uptrend. Oke? Dan kita akan lihat si MA10-nya ya. Ini MA10-nya udah di bawah, cuman masalahnya dia meninggalkan gap. Dia akan meninggalkan PR lagi. Kalau dia meninggalkan PR ketika ada di up, otomatis akan ke bawah lagi. Tungguin nanti di bawah. Jadi teman-teman nanti kalau mau beli mulai sekarang nih. Udah mulai nyicil teman-teman. Kenapa? Foren aja nyicil kok, ketika dia downtrend nyicil, cuman pelan-pelan dia tidak sekaligus. Kalau kita punya jatah 100 lot, 20 lot, 30 lot, nanti pas terakhir di pas bottomnya hajar. Kalau dia masih turun, tungguin. Tidak akan lepas daripada bottomnya biasanya. Minimal dia ke bottom lagi lah gitu ya. Tapi tidak boleh dipucuk ya. Itulah kadang-kadang yang membuat saya juga dulu begitu teman-teman. Wah nih mau naik lagi. Nah nih mau naik lagi padahal udah dipucuk. Nyoba siapa tahu 1 atau 2 hari naik. Nah itulah awal muasa kalian nyangkut. Tapi kalau beli di bawah, aduh ke bawah lagi. Tapi kan udah di bawah. Walaupun ke bawah lagi tapi udah di bawah. Ketimbang kalian di atas. Wah ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Akhirnya sampai ke bawah gitu kan. Ya harga di atas. Jadi kalau dia pullback ke atas, orang lain cuan ya kalian sehingga nunggu kejemputnya aja gitu. Makanya kalau mau average punya contohnya buat di SMA harga atas. Nah, sekarang mau di bawah nih. Jangan di average di RDN yang sama. Kalian daftar aja RDN yang baru. Nah, itulah average-nya. SMA tenang aja, ada bandarnya ya teman-teman ya. Contohnya kenapa ada ini, ada pembuangan besar juga, ada yang nampung ya. Walaupun teman-teman kita yang nampung artinya dititipin nih barangnya nih. Saya nitip barang dulu ya, saya mau jualan dulu. Nanti suatu saat akan saya angkat lagi. Dan kalian ada yang cuan ya silahkan cuan, ada yang cut loss silahkan cut loss gitu kan. Ya seperti itu teman-teman. Si AK sekarang udah ada pengambilan ya. Bersyukurlah si AK walaupun kadang-kadang dia udah ngambil, ngambil, buang lagi ya. Tapi mudah-mudahan yang sekarang serius ngambilnya karena udah di bawah banget. Oke? Mungkin seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Mungkin besok bila ada tidak komentar untuk yang dibahas, bisa kita untuk bahas laporan keuangannya mungkin untuk harga wajar ya beberapa emiten ya. Oke, teman-teman selamat berakhir pekan dan ciao.